Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pusaka ya, yang legendaris, yang terkenal di kalangan perkerisan Tosan Aji, yaitu tentang masalah keris Ombyang Jimbe. Ombyang Jimbe, keris Ombyang Jimbe ya. Ombyang Jimbe paling banyak tiruan, banyak duplikat, karena paling banyak dicari di kalangan masyarakat. Karena apa dicari? Ya, karena apa? Mitos-mitos, cerita, legenda itu tidak jauh dari keris Ombyang Jimbe. Keris Ombyang Jimbe itu awal mula keluar itu dari Kerajaan Pajang ya, Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang tidak terlalu lama berdiri. Itu awal mula terciptanya keris Ombyang Jimbe. Pada suatu saat di Kerajaan Pajang itu terjadi kemarau panjang, paceklik, atau susah sandang pangan, atau susah makanan. Dan seorang raja mencari atau memerintahkan kepada pemuka-pemuka, orang-orang yang ada di kerajaan untuk mencarikan solusi bagaimana cara mengatasi paceklik. Zaman dulu kerajaan kan banyak orang-orang yang mumpuni, orang yang liluwe. Dan salah satu dari orang abdi dalam lah dari Kerajaan Pajang memberitahukan kepada raja untuk membuat pusaka yang ada ciri-cirinya, yaitu ada seperti ada patung kanan kiri seperti seseorang ataupun seseorang yang gondol. Nah, itu singkur-singkuran. Nah, itu memberikan sesuai apa ilham yang didapatkan. Kemudian raja memesan kepada sang empu, kalau tidak salah itu Empu Supo ya, Empu Supo ya. Empu Supo. Pesen di Empu Supo. Pesen di Empu Supo itu keris sesuai apa yang didapat melalui ilham ataupun wangsit dengan ciri-ciri yang disebutkan. Kemudian sang empu membuat sebilah keris ditempa di Paselan ya. Paselan itu nama tempat pembuatan pusaka, namanya Paselan ya. Paselan itu zaman dulu namanya Paselan, tempat membuat keris. Kemudianlah terbentuklah suatu pusaka keris berdapur lurus, dapur lurus, lonjol lah ibaratnya. Kemudian ada sosok seperti orang anak gundul lah,
itu yang singkur-singkuran yang ada di bawahnya, sotoran ya. Tujuan apa pusaka itu dibuat? Yaitu karena pada musim susah pangan, agar apa? Masyarakat atau rakyat dari kerajaan Pajang itu supaya misalnya sego sak piring biasanya itu dimakan satu orang itu habis, karena tua dan sawapnya dari keris itu satu piring bisa dimakan untuk 10 orang. Karena apa? Mangan pipi wis wareg kan. Dan raja ini memerintahkan seorang empu, yaitu Empu Suko, yang berada di Kabupaten Blitar ya, di Desa Jimbe, berbatasan dengan Tulungagung ya. Itu baselannya di situ. Makanya ada kampung atau desa namanya Kampung Desa Jimbe. Nah, sangat terkenal di dalam Tosan Aji, sudah banyak orang yang mengenal tempat daerah tersebut. Kemudian jadi terciptalah suatu pusaka. Kemudian raja menamakan pusaka Jimbe karena diciptakan di desa Jimbe. Itu tujuan memang yaitu untuk menanggulangi dalam hal masalah paceklik pangan, supaya rakyat Pajang itu tidak kekurangan suatu makanan yang terlalu parah. Karena orang-orang zaman dahulu itu orang-orang yang linuwe, wong temenan. Jadi diciptakanlah pusaka tersebut, pusaka Jimbe ya. Ada suatu pertanyaan, Kang, kok namanya ada yang Ombyang Jimbe? Nah, ini saya ceritakan di desa Jimbe itu ada juru kunci namanya Mbak Ombyang. Mbak Ombyang itu juru kunci penjaga baselan milik Empu Suko dalam hal pembuatan pusaka. Pusaka Jimbe itu ya satu, Ombyang itu ya satu yang diperserajakan. Kalau saya perkirakan lurus ya, bukan lu. Kan itu ada tulisannya itu huruf Jawa Ombyang Jimbe ya. Itu era baru ya. Era baru. Ombyang Jimbe itu sebenarnya tidak ada tulisan Ombyang Jimbe ya. Karena lihat sejarahnya. Kemudian tadi yang ceritakan yang juru kunci itu namanya Mbak Ombyang yang menjaga baselan tempat pembuatan pusaka. Kemudian banyak orang yang minta tolong pusaka-pusakanya didoakan oleh Mbak Ombyang, tetapi bukan dari Empu Suko. Makanya banyak orang menyebutkan yaitu pusaka yang didoai
ditirakati sama Mbak Umyang itu disebut Umyang Jimbe. Umyang itu namanya Mbak tadi yang juru kunci, namanya Mbak Umyang, ada di desa Jimbe, maka disebut Umyang Jimbe. Kalau ini pusaka apa ini, warangka sandangan model baru lah gitu. Lalu namanya putut kembar ya, putut kembar atau Pandito Semedi. Nah, ini era-era Majapahit, Madiun. Nah, ini estimasi Majapahit, tapi garapan dari Madiun Sepuh. Nah, ini pamor Udan Mas Tiban ya, pamor Udan Mas Tiban. Mas Tiban ya. Untuk ada dua sepuh ya, buatan empu, bukan era sekarang ya. Lalu era Kediri, kembar ya, Semedi, Pandito Semedi ya, Pandito Semedi. Pandito Semedi. Nah, ini era-era dari kerajaan Kediri. Mari Kediri, Singosari, kemudian Majapahit. Kalau menurut saya ini adalah pusaka Omyang, pusaka Jimbe dari Pajang ya. Ini pamor ngulit semongko. Pamor ngulit semongko. Nah, ini beda ya, pututnya beda, ibaratnya panditonya beda, ini bunder-bunder hasilnya. Ini sepuh, bisa dilihat auranya. Ini dibuat pada era kerajaan Pajang. Ini Omyang Jimbe. Kalau punya orang yang punya daya linue, daya batin yang kuat, ini bisa merasakan, bisa tahu ini era apa, karena yang jawab ada di sini. Nah, isok dibohongi, bukan kaleng-kaleng sarden. Tulis Omyang Jimbe, era kerajaan Pajang ya. Kan aku ada Omyang Jimbe itu ada yang cerita dibuat di tengah laut ya, namanya mitos cerita legenda namanya ya. Kan itu kok apa ini bisa narik beras, narik uang. Nah, itu. Dulu empu itu tidak ada yang memasukkan doa atau tua dari doa sang empu, tidak ada untuk menarik uang. Bahkan mencuri secara hukum. Pada empu itu zaman dulu ada empu orang yang suci, bukan orang yang kaleng-kaleng sarden ya, bukan membuat untuk pusaka untuk mencuri. Karena penarikan uang gaib itu adalah mencuri uangnya orang. Nah, uangnya sopo jadi colong nanti ini. Kita bicara belak-belakannya ya, bahasa Darjoan. Beras
mosok beras sak karung dadi sak karung maneh, beras sak truk dadi sak truk, 2 truk. Sopo sing dodolan itu keris ombyang. Itu kita meluruskan mitos, pandangan tentang keris ombyang jimbe. Kenapa kok dibuat lurus ombyang jimbe ya? Karena suatu permintaan, filosofinya begitu, permintaan supaya apa hajatnya itu bukan yang lu ya. Jadi yang lulu itu di luar pakem. Tadi ombyang jimbe anu Kang, kok makan darah, dikasih darah. Nah, itu setan. Enggak ada empu. Itu memasukkan doa itu memakai tumbal darah itu enggak ada ya. Karena empu itu orang suci, bukan orang ngawur-ngawuran. Namanya empu ya itu orang yang suci. Zaman dulu ibaratnya empu itu adalah orang kiai ya, itu ibaratnya orang suci, diminta tolongi sama orang-orang. Untuk apa membuat pusaka apa? Untuk menyelesaikan suatu ibaratnya sing pas, sing cocok gawe sing pesen. Bukan pusaka untuk apa ini nyuri-nyuri ya. Dan itu pusaka ombyang jimbe. Jadi ombyang jimbe itu adalah untuk paling banyak adalah untuk yaitu tadi masalah dan rezeki, melancarkan apa itu masalah ibaratnya itu mangan menjadi orang yang hemat lah, hemat. Dan itu singkur-singkuran itu berdoa, melambangkan berdoa, tangannya di begini ombyang itu. Saya mengatakan itu memang dapur kudut kembar ya. Gambar seseorang yang singkur-singkuran yang tadi namanya kembar dalam kosan aji. Jadi kita meluruskan mitos yang ada. Ombyang jimbe itu bukan untuk dibuat untuk mencuri uang, penarian uang goib. Mosok di goib itu ono nyetak duit Indonesia mana? Ya enggak ada. Yang ada cetak ya diperuri ya, Bank Indonesia. Mosok ibu nyetak duit, ya enggak mungkin. Kaleng-kaleng sarden jenenge wong kalau sudah teriming-iming, wong males gampang diperdaya. Pokoknya cintanya lur ya, ciri-ciri orang malas ya begitu, gampang dibujuki, gampang percaya, karena itu wong males. Nggak ada di goib itu ada uang goib itu nggak ada. Yang ada itu nyuri, ngongkon jin, ngongkon demit, ngongkon setan, nyuri. Nah itu kayak beras, nggak ada beras itu dalam goib itu nggak ada. Ya mesti nyolong lah gitu, nyolong. Kalau zaman dulu gitu keblek, zaman saya kecil ya, keblek itu nyolong beras, pesugihan beras ya. Dari manusia, ya, jadi zaman dulu lah, zaman era tahun 78, 79, nah itu banyak keblek ya dulu. Ini balik lagi ke ombyang jimbe ya. Jadi supaya orang itu tahu, oh ombyang jimbe ku ngene ta, ngono ta. Kan keris ku lho glodak-glodak. Tadi kayak mana glodak-glodak ya itu. Berarti itu keris kaleng-kaleng ya. Bukan buatan empu. Tadi bukan buatan empu. Kalau pusaka itu apa cuma legi, opo kalau gak dikasih makan, gak bisa sesaji, glodak-glodak itu bukan pusaka buatan empu. Buatan orang sekarang ya, karena mengandung jin
jahat. Seperti kan omahku lu panas tukaran ae apa gara-gara pusaka. Kalau pusaka itu buatan empu, rumah itu tidak akan panas. Kok panas Kang? Berarti itu pusaka sing ngawur. Berarti keris era-era zaman-zaman now lah ibaratnya itu. Diisi demit lah, diisi jin lah di situ. Dan orang zaman sekarang di asma. Kalau buatan empu lo udah ada produk-produk. Kalau ngasih isaro ada orang jahat, ada serangan, produk-produk bergetar, itu ada banyak saya punya. Dari pemahaman tentang pusaka keris ya. Ada yang itu orang kemasukan jin om yang jimbe sengsara lah sakit, nah itu bukan, berarti bukan pusaka om yang jimbe, itu kaleng-kaleng sarden ya, pengakuan dari jin. Karena seorang empu memasukkan doa-doa suci, doa dari yang maha kuasa itu dimasukkan di dalam pusaka, bukan untuk menyakiti ataupun merugikan orang. Itu ya tentang pusaka om yang jimbe, supaya kita lebih tahu, supaya kita punya pandangan. Jangan sampai om yang jimbe mangan gede, darahku apa ini melipat gandakan beras, narik duit dalam goib, itu ngawur lah, ngawur ya, itu demit lah. Nanti saya kasih pandangan tentang pusaka ya. Karena pusaka itu dibuat bukan kaleng-kaleng sarden, dibuat melalui tirakat yang panjang. Karena pusaka itu mempunyai banyak gunanya. Itu zaman dulu. Kang sampean pegang keris ini gak musyrik Kang. Menduakan sih gak urip. Loh, saya tak takoni, mosok keris iki Gusti Allah, mosok Tuhan yang menciptakan saya, yang ngasih penghidupan saya, yang ngasih uang saya, kan gak mungkin. Dulu ini kurang ado, hati ngopi ini kurang nandukur gunung ya. Gak ada keris itu namanya, keris ini Gusti Allah Tuhan, saya menuhankan ini. Ya gak mungkin, ini sebuah alat. Sama saya punya sepeda motor, saya punya HP ya. Jadi ini sebagai alat, bukan dituhankan, disembah. Mbak keris sampai si nyiptakno aku urip iki, salah ya. Jadi saya kasih pemahaman tentang pusaka-pusaka. Ini pusaka leluhur Nusantara, banyak doa yang dipanjatkan kepada Sang Maha Kuasa, itu doa-doa dimasukkan di dalam pusaka. Bukan ini Tuhan ya, salah, orang musyrik, syirik. Sama dengan punya teman namanya Joko, minta tolong ngantarkan ke Malang, ngantarkan bolang, jaluk tolong foto, mau saya ikut dosa, jaluk tolong selain sing gaya urip. Sampai Tuhan lho lah, apa Tuhan ini mau sing nyiptakno aku urip, sing nyiptakno aku ada, sing nyiptakno iwak cupang, sing nyiptakno manuk terucuk. Nah itu lho ya, guyon lur ya, guyon. Yang penting saya mengasih pemahaman ya, karena soal masalah Tuhan ada di hati seseorang. Tidak tahu isi hati seseorang ini, lagi berdoa nggak berdoa, apa lagi berarti sholat, pikirannya nanti kita nggak tahu, pikirannya belonjo, pikirannya utang kan? Saat berdoa kurang fokus ya. Ya itu aja lur ya.
Apabila ada perkataan, saya mohon maaf ya, karena semua orang itu belajar dan perlu belajar. Saya juga belajar. Memang dulu saya suka pusaka, sekarang kurang mencari-cari sekarang. Dulu saya suka memang pusaka-pusaka itu ya. Banyak saya memang kolektor lah. Sekian, terima kasih konten saya tentang review, tentang penjelasan tentang pusaka Ombyang Jimbe. Ya, lain kali saya akan menjelaskan tentang pusaka-pusaka yang lainnya bila ada waktu. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.